Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adina Sabilah Sanika dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya ingin mengerjakan tugas PTS Kimia yang digurui oleh Pak Danang Ardanto dengan menjelaskan materi redoks. Selamat menonton. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan reaksi redoks. Reaksi redoks terdiri dari reaksi reduksi dan oksidasi. Berdasarkan pelepasan dan pengangkatan oksigen, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, sedangkan reaksi oksidasi adalah pengangkatan oksigen. Nah, sekarang kita bahas konsep-konsep apa aja yang ada di reaksi redoks. Yang pertama, ada konsep reaksi redoks yang melibatkan oksigen. Nah, kalau misalkan diperhatiin di gambar di atas, ada persamaan reaksi penguraian oksida raksa. Di ruas sebelah kiri reaksi terdapat senyawa oksida raksa yaitu HgO. Sementara di ruas sebelah kanan reaksi terdapat unsur Hg dan gas O2 atau oksigen. Itu berarti terjadi perubahan HgO menjadi Hg. Nah, gas oksigen atau O2 di ruas sebelah kanan menandakan terjadinya pelepasan oksigen. Karena ada pelepasan oksigen, maka reaksi ini merupakan reaksi reduksi. Sekarang, coba perhatikan persamaan reaksi pembentukan tembaga oksida. Di ruas sebelah kiri reaksi terdapat unsur Cu dan gas oksigen atau O2. Sementara itu, di ruas sebelah kanan reaksi terdapat senyawa tembaga oksida CuO, artinya unsur Cu mengikat oksigen dan berubah menjadi tembaga oksida atau CuO. Nah, karena ada pengikatan oksigen, maka reaksi ini merupakan reaksi oksidasi. Gampangnya sih kalau misalkan dilihat dari persamaan reaksi kimianya, pada reaksi reduksi gas oksigen atau O2 akan berada di ruas sebelah kanan sebagai produk, sedangkan pada reaksi oksidasi gas oksigen atau O2 akan berada di ruas sebelah kiri sebagai reaktan. Nah, sekarang kita beralih ke konsep reaksi redoks berdasarkan perpindahan elektron. Berdasarkan perpindahan elektron, reaksi reduksi adalah penangkapan elektron, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Bisa diperhatiin di gambar di atas, pada reaksi reduksi elektronnya berada di ruas sebelah kiri reaksi sebagai reaktan. Sementara itu, pada reaksi oksidasi, elektronnya berada di ruas sebelah kanan reaksi sebagai produk. Konsep reaksi redoks yang melibatkan perpindahan elektron ini cuma bisa terjadi di senyawa ionik aja, sedangkan senyawa kovalen tidak. Oleh karena itu, muncul konsep redoks yang ketiga, yaitu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Konsep yang terakhir yaitu konsep reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah muatan positif dan negatif pada suatu atom. Berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi, reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Untuk menentukan reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi, kamu harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal aja ya, teman-teman. Di sini ada reaksi Mg plus 2HCl menjadi MgCl2 plus H2. Karena Mg merupakan unsur bebas, jadi biloks Mg sama dengan 0. Kemudian, biloks H pada senyawa 2HCl bernilai plus 1 karena unsur H berkaitan dengan unsur lain, dan H merupakan golongan 1A. Selanjutnya, karena H sama dengan plus 1, berarti Cl sama dengan min 1, agar total biloks 2HCl sama dengan 0. Di ruas sebelah kanan, biloks Mg pada senyawa MgCl adalah plus 2 karena Mg berikatan dan merupakan unsur golongan 2A. Karena Cl memiliki indeks 2, maka biloks Cl sama dengan min 1 agar total biloks MgCl sama dengan 0. Kemudian, karena H2 merupakan unsur bebas, maka biloksnya bernilai 0. Unsur Mg mengalami kenaikan biloks dari 0 ke plus 2 sehingga mengalami reaksi oksidasi. Jadi, unsur Mg disebut sebagai reduktor. Sementara itu, unsur H mengalami penurunan biloks dari plus 1 ke 0 sehingga mengalami reaksi reduksi. Jadi, HCl disebut sebagai oksidator. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video penjelasan dari reaksi redoks. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.